الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبيك الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين sidang salat Idul Fitr rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang pantas untuk dipuji dan dipuja atas berbagai macam karunia yang telah Dia berikan kepada kita, terutama karunia dalam bentuk kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang penuh barakah yang baru saja meninggalkan kita, yaitu bulan Ramadan, serta nikmat berupa kemampuan untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan berupa ibadah puasa, salat tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah, zakat fitrah dan serangkaian ibadah lainnya, hingga sampailah kita di hari yang penuh kebahagiaan ini, hari raya Idul Fitr 1447 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi laulallah mahtadaina wala sallaina wala sumna. Demi Allah, kalau bukan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah mendapatkan hidayah, kita tidak bisa berpuasa, dan kita tidak pernah bisa salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah salat Idul Fitr yang berbahagia, suatu hari saat Idul Fitr, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah menyampaikan untaian yang begitu berharga. Beliau menyampaikan, ayuhan nas innakum sumtum salasina yawman wa qumtum salasina yawman wa kharajtumul yawma tatlubuna minallahi an yataqabbala minkum. Yang artinya, wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa selama 30 hari dan kalian mendirikan salat selama 30 hari. Sekarang saatnya kalian keluar untuk minta dan memohon kepada Allah agar semua amalan itu dikabulkan dan diterima oleh Allah. Hadirin, nasihat berharga tersebut setidaknya memiliki dua pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, bahwa dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah hanya sekedar dikerjakan atau sekedar selesai saja, akan tetapi harus berusaha untuk menjaga amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Kunu liqabul amal ashadda ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'ullaha azza wa jalla yaqul, innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Yang artinya, jadilah kalian itu terhadap amal-amalan kalian lebih memperhatikan amalan itu diterima daripada sekedar menyelesaikan amal itu sendiri. Bukankah kalian pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Maidah ayat 27. Yakni dalam kita beramal soleh, kita harus menjaga kualitas amalan kita dengan dua syaratnya, yaitu menjaga keikhlasan, mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan yang kedua, pastikan amal soleh itu bersumber dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jika suatu amalan dikerjakan dengan ikhlas, namun amalannya ternyata tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka amalan soleh itu tertolak. Sebaliknya, jika amalan itu sudah sesuai sunnah Rasulullah SAW, tetapi dikerjakan tidak dengan ikhlas, maka amalan itu juga tertolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Quran surah Al-Mulk ayat 2. Fudail bin Iyad pernah ditanya mengenai ayat tersebut, apa yang dimaksud dengan amalan yang terbaik? Maka beliau mengatakan, akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas dikerjakan dan yang paling benar, yakni sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga upaya agar amal soleh itu diterima oleh Allah adalah dengan berdoa minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan Ma'la bin Al-Fadl, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahumullahu syahra Ramadan, thumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbala minhum. Mereka orang-orang saleh terdahulu itu senantiasa berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum Ramadan. Isi doanya apa? Supaya mereka dijumpakan dengan bulan Ramadan. Setelah itu mereka 6 bulan berdoa lagi kepada Allah supaya amal-amal selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya di antara tanda amal itu diterima adalah mudahnya beramal soleh lagi setelahnya. Ibnu Rajab mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang telah berpuasa Ramadan kemudian diikuti setelah itu puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, fa innallaha idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li amalin salihin ba'dahu kama qala ba'duhum thawabul hasanat al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya jika Allah itu menerima amal seorang hamba, maka Allah memberikan taufik, bimbingan dan petunjuk kepadanya untuk beramal soleh lagi setelahnya. Sebagaimana sebagian mereka mengatakan, di antara balasan suatu kebaikan itu adalah mengerjakan kebaikan-kebaikan lagi setelahnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka dengan banyak berdoa kepada Allah untuk dikabulkan amal-amal kita selama Ramadan, itu sangat diharapkan bisa membantu kita untuk mudah melakukan amal-amal soleh lagi setelah Ramadan, melanjutkan amal-amal soleh yang telah kita bangun selama bulan Ramadan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian pelajaran yang kedua dari khutbah Umar bin Abdul Aziz adalah bahwa di antara sifat orang beriman itu tidak ujub atau bangga diri terhadap amalannya, tidak merasa puas dengan amalan solihnya, akan tetapi orang beriman itu senantiasa merasa kurang atau merasa sedikit dalam beramal, sehingga mereka akan merasa terus ingin menambah amal, ingin terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang beriman apa? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Yang artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Al-Mu'minun ayat 60 sampai dengan 61. Saat ayat ini dibaca oleh Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka yang disebut di ayat tadi adalah orang-orang yang mencuri atau orang-orang yang berzina atau orang-orang yang minum minuman khamr? Maka Nabi SAW mengatakan, la ya banatas siddiq walakinnahum yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Tidak wahai putri as-siddiq, justru mereka adalah orang-orang yang salat, mereka orang-orang yang berpuasa, mereka orang-orang yang bersedekah, tetapi mereka takut kalau amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bersegera untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Hal ini menunjukkan apa para jamaah? Mereka itu tidak ujub atau bangga diri dengan amal-amal mereka, walaupun pada kenyataannya mereka itu sangat banyak sekali beramal. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut,
wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau wahai Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Al-Mudaththir ayat 6. Imam Mujahid mengatakan, la tamnun amalaka tastakthiruhu ala rabbik. Janganlah engkau beramal lalu merasa telah banyak beramal di hadapan Rabbmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya bahwa merasa banyak beramal soleh itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akibat dari merasa banyak berbuat amal itu, seseorang akan berhenti beramal soleh. Merasa banyak beramal, merasa sudah banyak berbuat, maka seseorang sulit untuk berkembang. Dia tidak lagi membaca Al-Quran setelah Ramadan karena merasa sudah banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, bahkan merasa telah berkali-kali khatam di bulan Ramadan. Dan orang merasa banyak sholat berkali-kali di bulan Ramadan, setelah itu dia tidak melanjutkannya. Ini bahayanya perasaan merasa banyak beramal. Oleh karena itu jamaah yang subhanahu wa ta'ala, di dalam ibadah itu jangan pernah merasa qanaah, merasa cukup, merasa sudah banyak. Karena qanaah itu yang pantas adalah dilakukan dalam perkara dunia. Adapun dalam ibadah, maka kita harus merasa amalan kita itu masih sedikit, masih banyak kekurangan, bahkan mungkin masih belum berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini akan membuat kita terus-menerus memperbanyak amal. Pernah datang seorang peminta-minta kepada Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar menyuruh anaknya untuk memberikan uang 1 dinar, nominal yang sangat besar. Setelah itu sang anak berkata, wahai ayah, Allah pasti menerima amalanmu yang luar biasa ini. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajadatan wahidah aw sadaqata dirhamin wahidin lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut atadri mimman yataqabbalullah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Seandainya aku tahu Allah itu menerima dariku 1 sujud saja atau 1 dirham sedekahku, maka pastilah aku tidak akan takut dari kematian dan aku tidak akan lari dari kematian. Tahukah engkau nak bahwasannya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Fadlallah Ibnu Ubaid juga pernah mengatakan, la an akuna a'lam anna Allah qad taqabbala minni misqala habbatin min khaldal ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha lianna Allah ta'ala yaqul innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sekiranya aku tahu Allah mengabarkan kepadaku bahwa Allah telah menerima dariku 1 berat biji zarah amalanku, maka itu aku lebih cintai daripada dunia dan seisinya, karena Allah Ta'ala berfirman, Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, maka dengan merasa sedikitnya beramal, kita akan senantiasa terus semangat untuk menambah amal, dan kita terbantu untuk menjaganya dari riya dan pamer, bahkan dapat mencegah lisan dan tangan kita dari berbuat zalim kepada orang lain, karena itu semuanya bisa menyebabkan amal-amal kita yang masih sedikit ini bisa sia-sia. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, khususnya kaum muslimat, para ibu-ibu sekalian, sungguh tatkala Nabi SAW berkhutbah Id, maka beliau mengkhususkan sebuah nasihat untuk kaum Hawa, bahkan untuk memastikan suara beliau itu sampai kepada jamaah wanita. Beliau pun datang ke saf para wanita untuk menyampaikan pesan, tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Hendaklah kalian bersedekah, sesungguhnya kalian adalah mayoritas pembakar neraka jahanam. Kemudian salah seorang wanita berdiri, yang kedua pipinya ada perubahan dan kehitaman. Ia berkata, kenapa wahai Rasulullah? Maka Nabi berkata, karena kalian sering mengeluh dan banyak mengingkari kebaikan suami kalian. Maka para wanita pun bersedekah dari perhiasan mereka. Mereka melemparkan perhiasan mereka ke baju Bilal bin Rabah, berupa anting-anting dan cincin-cincin mereka. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tukthirnal la'na wa takfurnal ashir, karena kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari kebaikan suami. Dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi berkata kepada mereka, ya ma'saran nisa tasaddaqna wa aktsirna minal istighfar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya wahai para wanita, janganlah kalian mengingkari dan melupakan kebaikan suami kalian. Sesungguhnya kehidupan dunia ini penuh dengan kepayahan dan kesulitan.
dan tidak akan pernah ada yang namanya kesempurnaan. Ingatlah suami kalian adalah surga atau neraka kalian, sebagaimana Nabi SAW bersabda, fa innahu jannatuki aw naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Yakni jika suamimu ridho dan suka dengan sikapmu serta bahagia tatkala memandangmu, mendapatimu adalah seorang yang sabar, yang tidak suka mengeluh, maka sungguh engkau telah membuka selebar-lebarnya pintu surga. Akan tetapi jika perkaranya sebaliknya, engkau adalah istri yang suka mengeluh, lupa dengan kebaikan suamimu, maka sungguh engkau telah membuka selebar-lebarnya pintu neraka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di akhir khutbah ini kami menutup dengan dua pesan singkat. Yang pertama, jangan pernah kita lupakan masjid bagi kaum lelaki, terutama saat salat 5 waktu didirikan. Jangan sampai kita bersemangat menjadi tamu-tamu manusia, semangat menjadi tamu-tamu kerabat kita, atau menjadi tamu-tamu orang-orang penting di lebaran kita, namun kita cuek dan tidak mau menjadi tamu-tamu Allah di masjid-masjidnya saat azan dikumandangkan. Ketahuilah bahwasannya Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, lebih pantas untuk kita penuhi panggilannya daripada panggilan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Pesan kedua adalah nasihat yang sering dikutip oleh para khatib, man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadana qad inqadha wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Ramadan, sesungguhnya Ramadan sudah selesai, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup, Allah itu abadi. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sembah di bulan Ramadan juga ada di bulan-bulan lainnya. Kita lanjutkan ketaatan kita karena batas menyembah Allah itu adalah saat kematian. Allah ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Maka terhadap amalan-amalan yang wajib dalam agama, salat 5 waktu, mengenakan hijab bagi muslimah, pergi ke masjid bagi kaum lelaki, lanjutkan, jangan sampai ditinggalkan, karena jika yang wajib itu ditinggalkan maka kita berdosa. Adapun amalan-amalan yang sunnah, maka tetap usahakan untuk dirutinkan meskipun jumlahnya sedikit, karena Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Barakallahu li wa lakum. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tilawatana wa takhasyu'ana innaka sami'un qaribun mujib. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.